Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di sini dengan Miss Vita. Di sini Miss Vita akan menjelaskan materi tentang bab 1 di mana itu berjudul Good Morning, How Are You? Kalian penasaran kan? Kita cek aja sekarang. Oke. Di sini adalah judulnya Good Morning, How Are You? Jadi di sini kita sudah melihat ya bagaimana materi kita hari ini. Jadi ini adalah suatu materi di mana kita untuk to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry with each other. We will learn. This is the 4 part for our lesson in the chapter 1 in English. Okay, let's go to the next chapter. Okay. Nah, di dalam Good Morning, How Are You ini kita akan belajar beberapa banyak ungkapan dalam bahasa Inggris yang dimana itu ada berbagai part, ada dimana kita untuk awal menyapa dalam suatu dialog, kemudian kita mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan pasti ada awal, pasti ada akhiran, mengucapkan good morning, kemudian kita goodbye dan lainnya. Kemudian juga untuk mengucapkan kata terima kasih, saling menghargai sama lain, dan juga mengucapkan minta maaf. Dari itu kita akan belajar yang pertama dulu itu ya namanya adalah greeting, ungkapan salam. Di sini terlihat bahwa ungkapan ini bisa kita gunakan ketika bertemu dengan orang lain. Nah, termasuk guru, orang tua, teman dan lainnya. Greeting ini juga bisa diungkapkan pada waktu pagi, siang, sore, bahkan bisa malam hari. Nah, kritik umumnya juga dibedakan menjadi dua, yaitu ungkapan formal dan informal. Jadi jangan salah lagi. Di dalam bahasa Inggris itu ada dua yang dibedakan formal dan informal. Formal itu dengan maksud kita berbicara dengan orang yang lebih tua, older than ours, older than me, older than you, and then maybe they have the high manager in the something place, memiliki jabatan yang tinggi gitu. Kemudian juga dia lebih tua dari kita. Kemudian kalau informal itu biasanya kita gunakan dengan each other, dengan teman kita, dengan teman-teman sebaya, adik kita, saudara kita yang mungkin umurnya di bawah kita. Nah, di sini kita juga belajar untuk menghargai satu sama lain dan juga menghormati. Dengan itu, situasi resmi sebenarnya cukup formal untuk suasana santai. Jadi untuk formal itu biasanya suasana yang dimana itu kita serius. Informal biasanya suasana yang santai. Untuk lebih jelasnya kita simak contohnya sebagai berikut. Nah, di sini Miss Vita akan memberikan for the example why we give the formal greeting for each other. I mean for the other than us or people that other than us. Kemudian responnya gimana? Ini adalah contohnya. Jadi untuk sapaan di awal itu mungkin kita bisa mencapa good morning, selamat pagi, kemudian good afternoon, selamat siang, gitu untuk memberikan suatu sapaan awalnya, gitu kan tidak mungkin kalau misalkan dalam sapaan tadi tiba-tiba kamu lagi apa, gitu, kamu makan apa, gitu kan pasti kalau di awal pasti ada sapaan dulu. Nah, untuk kalau ada kata good morning, responnya juga sama ya, good morning. Kita menyesuaikan aja sama yang di sebelumnya. Kalau ada good afternoon, kita punya good afternoon. Good evening, kita memberikan good evening. Nah, di sini kalau preposition waktunya itu kalau good morning, biasanya dipakai dari pagi, jam 1 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian kalau good afternoon itu dari 12 siang sampai jam 4 sore. Kemudian good evening itu dari 4 sampai 3 ya, maybe. Kemudian evening itu biasanya dari jam 3 sampai jam 9 malam. Kemudian untuk good night itu biasanya digunakan untuk kita ingin tidur. When go to sleep, we say good night for your parent, for your sister, maybe the people around you. Jadi kalau misalkan kalian mau memberikan kata good night itu bisa dikatakan kepada orang yang kita ingin, bagaimana kita ingin tidur. Jadi kalau kita ingin tidur, kita menyapa kayak saat malam, aku mau tidur dulu, good night, I will go to sleep. Itu. Kemudian di example ini memberikan example ada dua. Ini ada good morning Miss Vita, selamat pagi Vita. Terus good morning Benny, how are you today? Selamat pagi Benny, bagaimana kabarmu hari ini? Seperti itu. Kemudian, nah ini untuk informal, kalian pasti sering banget ya melihat kayak kata-kata informal itu seperti apa. Jadi seperti ini, hi, hello, what's up bro. Itu adalah kata-kata informal yang dimana itu dikatakan orang yang kita bicara dengan orang yang sebaya kita dan tidak lebih tua dari kita. Itu hanya untuk menghormati aja.
Sama responnya hi, hello, how are you, I'm fine. Kalau ada yang mengatakan how are you, kita jawabnya I'm fine. Kemudian how do you do, itu how do you do. Nah, kenapa Miss kok kita jawab how do you do itu jawabnya nggak I'm fine? Itu sudah suatu rumus di dalam English language. Kalau ada kata how do you do, kita menjawabnya juga how do you do. Jangan how are you, jangan how do you do, jawabnya I'm fine. If that is very wrong ya. Jadi kalau misalnya kalian you are in the maybe in the USA and then you say and people greet you and they say how do you do and you say I'm fine. Maybe you karena mungkin kalian bisa ketahukan di situ ya, karena kan emang tidak sesuai. Itu adalah suatu rumus juga. House life, ya gimana kabarnya sama how are you dengan house life itu sama ya, ada satu kesamaan juga, cuma bedanya ada tulisannya aja. Kalau ada kata saya jawabnya ya great, thank you, I'm fine, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kata terakhir mungkin nice to meet you ya, katanya nice to meet you, senang bertemu denganmu dan sebagainya. Nah ini adalah contohnya. Hai Budi, hai Amir, how's life? Dia menanyakan itu. Great, thank you, how about you? Bagaimana denganmu? Jadi kita ada feedback. Kalau kita menanyakan suatu ekspresi kepada seorang, kita juga memberikan feedback. Dimana feedback itu akan memberikan sebuah orang ini berarti menanggapi sapaan dari saya nih, ya, saya juga harus memberikan feedback gitu. Thank you, how about you? Ini adalah suatu kata feedback ya, yang dimana itu menanyakan sebuah kata feedback. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan how's life, kamu jawab dulu, gimana kabarmu? I'm fine, I'm sad, I'm everything about you feel that day, and then kamu juga memberikan feedback. I'm fine, nice to meet you too. Biasanya itu untuk kata-kata perpisahan juga untuk mengakhiri suatu sapaan atau dialog. Oke. Nah, di dalam suatu greeting pasti ada perpisahan ya, ada suatu kata pisah yang dimana itu adalah lebih maksud dia memberikan kata akhiran. Cuman nggak mungkin dong kalau kalian menyapa halo good morning terus pergi aja, kan nggak mungkin, pasti ada kata penutupnya. Thank you for your time, see you next time, see you bye, see you soon. Itu adalah suatu kalimat perpisahan ya, yang menyapa bahwa dialognya sudah selesai. Ini jika di awal tadi sudah kita pelajari ungkapan salam, nah sekarang kita juga belajar bagaimana mengungkapkan ketika hendak pergi atau berpisah. Seperti halnya greetings, ungkapan perpisahan ini juga ada yang formal dan informal. Untuk lebih jelasnya bisa Anda simak penjelasan seperti itu. Nah, sama lagi ada formal dan informal. Nah, formal verbs yang perpisahan tersebut seperti good night, goodbye, nice to meet you. Ini ada yang typo ya. Nice to meet you too, goodbye. Itu adalah kata-kata yang simple, tapi juga suatu kata formal, verbing ya, kata perpisahan resmi. Kemudian responnya seperti gimana? Sama, kita harus juga mengikuti di depannya. Kalau misalkan good night, good morning, good afternoon, jangan beda ya. Nice to meet you, jawabnya nice to meet you too, seperti itu. Nah, ini contohnya. This is time to be bed, Andi. Yes, mom. Good night. Nah, kalau kata good night itu kita gunakan jika kita ingin tidur, when we'll go to sleep. Nah, itu adalah katakannya menggunakan good night. Seperti itu. Kemudian informalnya gampang banget, bye, kayak tadi Miss Vita bilang see you later, see you tomorrow, take care, hati-hati dan lain sebagainya. Itu kalimat informalnya. Kemudian responnya bagaimana? Sama, responnya seperti tadi, bye, goodbye, see you. Kita mengikuti depannya ini. Kalau ada yang bicara take care ya hati-hati, bilangnya terima kasih kan sudah perhatiin kepada kita. Nah, kita juga bisa menghargai satu sama lain. Kalau kalian menghargai, ya hargailah orang yang di sekitar kamu, maka kamu juga akan dihargai lebih. Seperti itu. Jadi jangan seenaknya aja. Kalau misalkan menyapa terus kemudian nggak menyapa, ya udah kita sapa aja baik-baik gitu. Dan kita kalau misalnya dengan orang yang lebih tua, ingat ya, the polite, pantun itu sangat penting sekali. Gitu ya. Nah, ini contohnya, I'm sorry, I have to go home. Ini maaf ya, nggak ada tanda-tandanya, harusnya typo. Maaf, saya harus pergi ke rumah sekarang. Berarti ini ada kata-kata yang dia terlalu hurry up, terlalu terburu-buru, makanya bilang kayak gini, oh sorry, selalu ada kata maaf di depannya. Karena apa? Kalian kayak, contoh nih, kalian dalam suatu percakapan, kemudian kamu ingin pergi ke suatu tempat, lalu masih ada dalam perbincangan. Nah, pasti kalian bilang,
maaf ya, aku mau pulang dulu karena ada suatu hal yang penting harus aku kerjakan. Pasti ada kata maaf di depannya. Itu untuk apa? Menghargai orang yang di sekitar kita kalau lagi ngomong. Dan kita sama aja memotong pembicaraan orang gitu. Terus it's okay, take care, see you tomorrow. Nah, jawabnya dia santai kan, karena di awal kamu juga udah baik. It's okay, take care, see you. Kalau ada kata, jadi itu seperti hamburger ya dalam suatu greeting itu. Di awalnya itu kita ada memberikan sebuah greeting, kemudian kalau greeting selesai kita baru memberikan topik yang akan kita bicarakan. Setelah semuanya sudah paham atau kalian sudah memberikan suatu dialog, suatu materi yang baik, kemudian kalian baru memberikan setelah penutupnya. Sama, ada suatu komponen yang saling menguatkan gitu. Itu adalah dialog yang sangat bagus. Kemudian nah, setelah ada kata greeting, juga ada kata perpisahan, tapi kita juga akan belajar tentang thanking and apologize. Jadi berterima kasih dan juga meminta maaf. Thanking ini diungkapkan ketika kita ingin mengucapkan terima kasih baik kepada orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Ungkapan ini bisa digunakan ketika kita mendapat bantuan, pertolongan, atau yang lainnya. Nah, pasti kalian dari kecil udah diajarkan kalau misalkan udah dikasih sesuatu, dibantu oleh someone, the people help you, the people give you something, and you say thank you. Itu adalah suatu tradisi yang dimana yang di seluruh on the world get the traditional. Jadi semua orang pasti punya tradisi seperti itu, mengucapkan terima kasih. Itu adalah suatu kata yang simple tapi sangat bermakna banget buat orang yang sudah membantu kalian, sudah berbaik dengan kalian. Sementara itu apologizing gunakan ketika kita ingin minta maaf. Ada beberapa pilihan yang juga bisa digunakan. Apa saja ungkapan terima kasih permintaannya? Ya, kita simak berikut ini. Nah, kalian sering banget ya dengar di dalam percakapan, maybe or something that you written, kamu istilah terima kasih, thank you, thanks a lot, thanks for your help. Nah, jadinya kalau terima kasih itu bisa digunakan formal informal. Jadi kalau formal itu dia lebih menggunakan thank you ya, dan lebih sopan gitu ke orang yang lebih tua pada kita. Atau thanks for your help. Responnya gimana Miss kalau kita bicara terima kasih? Responnya you are welcome. Nah, you're welcome, terima kasih kembali. Oke, nggak apa-apa. Atau mungkin never mind, alright. Nah, itu ada suatu kalimat yang dimana itu memberikan sebuah kata feedback dari kita untuk menghargai satu sama lain. Bagaimana kalau berikan terima kasih, kita jawabnya seperti apa? Nah, inilah dalam bahasa Inggris kalau ada kata seperti ini kita memberikan feedbacknya seperti itu. Sampelnya di sini. Can you repair my bike? Misalkan perbaiki sepeda aku, okay, I will try. Terus dia bilang apa? Thanks for your help, never mind. Nah, inilah satu sama seperti tadi ada suatu komponennya. Jadi mereka saling melengkapi. Tidak mungkin hanya cuman awalan aja, acaranya tidak ada. Mungkin ada satu satuan ya, tidak bisa terpisahkan. Kemudian, nah ini adalah kata untuk meminta maaf jika kalian I'm sorry, you do a mistake. You have a mistake for someone, or maybe you forget something and you don't bring that. Kamu harus berikan kata minta maaf jika kalian lupa membahas sesuatu. Kamu udah janjian dengan teman kalian mungkin melakukan kesalahan. Selalu berkata minta maaf ya. Karena apa? Itu adalah suatu kata yang dimana kita harus memberikan suatu ini kesalahan saya gitu. Berani mengungkapkan kesalahan itu adalah hal yang baik ya, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar banyak gitu. Karena kalau tidak ada kesalahan dalam diri kamu, tidak akan bisa belajar seperti itu. I'm sorry, forgive me, pardon me, sorry for my mistake. Nah, itu adalah suatu contoh kalimat maaf. Kalau misalnya formal itu menggunakannya I'm so sorry bisa, forgive me juga bisa, pardon me juga bisa, sorry my mistake juga bisa. Kalau misalkan di informal aja pakai sorry, itu suatu kalimat yang tidak sopan ya. Tadi bisa menggunakan kata forgive me atau I'm so sorry miss, I have late for today, I was late for yesterday, or maybe I'm sorry miss, I don't bring my book, and etc. lain sebagainya. Nah, kalau ada kata sorry itu responnya gimana miss ya? Ini okay, no problem, it's fine, never mind, don't worry, forget it gitu.
Contohnya, I'm sorry I break your toys. Maaf saya merusak mainanmu. Nah, it's okay, never mind, let's repair it together. Nah, ayo kita perbaiki bersama. Jadi ada feedbacknya juga. Tidak cuma minta maaf terus kalian tidak memperbaiki kesalahan kalian, ya, itu juga this is wrong ya. Jadi buatlah kamu hidup make your life is better with the good attitude, with the good thing, dengan beberapa attitude yang bagus, hal-hal yang bagus juga. Nah, ini adalah notes-nya. Teman-teman, kita sudah mempelajari 4 materi pelajaran bahasa Inggris, yakni ungkapan, salam, greeting, perpisahan, parting, ungkapan terima kasih, dan minta maaf. Nah, dari itu, ini beberapa materi yang bisa kita jelaskan di bab pertama. Nanti kita akan simak di Zoom yang akan diadakan besok Kamis. Maka dari itu kita siapkan dulu materi ini, baca materinya, di mana nanti kita akan belajar bersama-sama cara mengungkapkan greeting yang bagus dengan formal, informal, and then give thank you parting. Jadi I'm sorry, give how to say goodbye and how to say sorry with each other, how to say apologize with each other juga. Dimana kita juga bisa belajar tentang formal, informal itu seperti apa nih, sebenarnya beda. Sama dengan Indonesia juga. With Indonesia language, we are the same, but dia lebih tidak sama meaningnya juga gitu. Karena kan di bahasa Indonesia pakainya English, Indonesia juga Indonesia gitu. Cuman tradisinya juga sama. Kalau kita greeting ya dikasih feedback. Kalau kita dikasih sesuatu, kita dipanggil seorang, kita memberikan terima kasih. Itu anak-anak. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa kasihkan di kolom YouTube ini, di kolom video ini. Kalian bisa kasih komentar atau mungkin kasih pertanyaan. Misalkan kalau kalian ingin memberikan suatu pertanyaan, bisa langsung japri di Miss Vita, di nomor WA Miss Vita, di grup ada, di grup kelas. Kemudian nanti kita akan belajar bahasa Inggris ini bab 1 di Zoom besok Kamis. Nah, dari itu, terima kasih untuk waktunya. Maaf ya jika ada salah-salah dari Miss Vita. Thank you for this time and I hope we are to be a good team for this our lesson. Thank you, goodbye, and God bless you all.